Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video ini kita bakal lanjut lagi buat jawabin berbagai pertanyaan kalian yang kita rasa cukup seru buat dibahas dalam sebuah video. Dan yang gue notice di video-video yang kita Q&A sebelumnya, itu jarang yang naruh pertanyaan ya. Ya bagus, karena banyak yang respon juga berkaitan dengan apa yang kita bahas di situ. Cuman gue pengen ngingetin aja kalau kalian juga bisa taruh pertanyaan kalian di kolom komentar di setiap video Q&A ini. Jadi beberapa pertanyaan yang kita ambil di sini masih dari postingan yang waktu itu kita bikin pas pertama kali kita mau bikin episode Q&A kayak gini. Sama ada beberapa dari video juga, cuman nggak banyak gitu ya. Jadi ya itu sekedar ngingetin aja. Tapi ya kalau kalian punya pendapat sendiri seputar apa yang kita bahas di sini juga nggak apa-apa gitu, buat taruh di bawah, buat jadi diskusi bareng-bareng juga sama teman-teman yang lain. Apalagi biasanya topiknya lumayan seru. Sama sebelum masuk ke pertanyaan pertama, gue pengen ngingetin juga kalau kita ada produk digital. Kalau kalian doyan jalan-jalan dan bikin foto-foto dan pengen foto kalian kelihatan makin epic, kita punya preset Lightroom dengan nama Creature Preset yang bisa bikin foto kalian makin epic dengan bantuan AI untuk auto detect subject dan mengatur warna berdasarkan seleksi tersebut. Sama kalau teman-teman ada yang pengguna iPhone 15 Pro atau 16 Pro ke atas gitu ya, yang bisa support Apple Lock, kita juga ada Lux Professional buat iPhone yang bisa bikin warna hasil dari video Apple Lock kalian itu punya warna kayak kamera mirrorless. So, kalau kalian kepo, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Ini ada dari Jojovan8127. Apakah kedepannya bakal ada brand kamera yang bisa melebihi Sony dalam aspek penjualan, inovasi, dan ekosistem lensa? Oke, ini pertanyaan yang menurut gue sangat menarik. Karena gue buat jawabnya juga kayaknya agak susah gitu ya. Karena kita harus menerka-nerka masa depan. Simpelnya jawaban dari gue ya bisa aja gitu ya. Bisa aja bakal ada, walaupun memang kita semua tahu pasti akan sangat sulit untuk sebuah brand, apalagi brand baru gitu ya, untuk mengalahkan Sony dari aspek-aspek yang disebutkan di sini gitu ya. Kayak dari segi penjualan, inovasi, dan juga ekosistem lensa. Karena Sony sendiri sebagai sebuah brand gitu ya, dan yang lumayan berfokus di dunia kamera juga, mereka punya resource yang udah terlalu banyak gitu, dan biasanya itu bergulung gitu kayak bola salju gitu ya, snowball effect, dimana makin gede budgetnya, makin gede penjualannya, makin gede inovasinya dan lain sebagainya, karena mereka memang mensupport satu sama lain. Cuman ya agak sulit kalau misalkan gue bilang nggak mungkin ada juga, karena kita nggak pernah tahu ya dalam ranah teknologi tuh. Balap-balapan antar brand tuh sangat luar biasa gitu. Kadang di luar dari ekspektasi semua orang. Kayak contohnya Sony sendiri baru berjaya itu sebenarnya nggak bisa dibilang terlalu lama ya. Nggak sampai kayak 20 tahun ke belakang gitu. Kayak bahkan 2014 aja gue rasa ya juaranya masih Canon gitu kan. Bahkan mungkin sampai 2017 gitu kan. Masih belum terlalu lama lah. Bahkan mungkin belum sampai 10 tahun Canon itu berjaya bareng dengan Nikon gitu. Yang tadinya Sony itu dilirik sebelah mata doang. Dan sekarang tiba-tiba berada di titik nomor 1. Dan sekarang ketika berada di titik nomor 1 nih lumayan susah juga. Karena mereka punya sensor juga, development sensornya kuat, dipakai di HP, dipakai di brand kamera mirrorless lain. Dan ya secara branding juga udah sangat-sangat kuat. Tapi kalau misalkan ada, dan mungkin aja gitu ya, mungkin aja ada, dan kalau misalkan ada, gue sih punya ekspektasi mungkin justru brand China gitu ya. Kalau misalkan China bener-bener serius untuk mendevelop kamera mirrorless. Karena itu yang kita lihat di semua industri, disrupsi paling besar itu datangnya dari China. Dan kita kan berbicara ini lumayan seragam nih. Kayak industri otomotif, rajanya itu tadinya Jepang dan Eropa gitu ya. Dan didisrupsi oleh brand China yang udah bikin mobilnya makin mantep banget sekarang. Kita sih belum tahu banyak ya, dan sejauh ini gue dikecewakan terus dengan ekspektasi DJI bikin kamera mirrorless yang nggak nongol-nongol gitu kan. Walaupun rumornya udah berkali-kali mencuat, tapi ya kalau misalkan terjadi, gue rasa ya brand China yang akan jadi potensi terkuatnya gitu. Apalagi DJI, ya walaupun dia nggak keluar mirrorless, tapi keluar kamera cinema yang di lini kamera cinema yang dia tawarkan 100 jutaan gitu ya. Itu udah jadi pilihan gila dibandingkan brand-brand Jepang gitu kan. Kayak dia udah punya built-in gimbal, mountingnya bisa diganti-ganti gitu. Dia punya mounting sendiri dengan dual mount, tapi kayak DJI Ronin 4D itu kalian mountingnya bisa ganti-ganti. Bisa pakai Sony, bisa pakai mounting PL gitu kan, dan lain sebagainya. Dan mounting Sony-nya dipasang ke situ, autofokusnya jalan gitu. Jadi
Ya menurut gue itu yang akan membuat brand China mungkin akan lumayan besar ya. Karena mereka tuh kadang nggak punya limitasi-limitasi yang berkaitan dengan etik sebenarnya gitu ya. Cuman ya mendisrupsi dari segi inovasi biasanya. Tapi ya ini pertanyaan yang menarik dan kita lihat aja lah dinamikanya bakal kayak gimana. Apalagi di 2024 kemarin gue bisa bilang industri kamera sangat-sangat boring gitu. Walaupun masih didominasi Jepang gitu ya, tapi industri kameranya sendiri sangat-sangat boring. Kita lihatlah 2025 bakal mengarah kemana. Tapi keren pertanyaannya. Lanjut lagi ada dari GGWP Rangers. Bang, apa yang terjadi jika kita menggunakan lensa sinema untuk foto dan lensa foto untuk sinema? Apakah perbedaan yang sangat signifikan? Oke. Jadi kedua lensa ini itu sebenarnya memang diciptakan berdasarkan tujuannya masing-masing gitu ya. Tapi kalau kita berbicara lensa foto sebenarnya agak sulit karena lensa foto itu lebih ditujukan hybrid untuk sekarang ya. Kebanyakan lensa yang dipakai buat foto ya banyak dipakai buat video juga gitu karena kameranya sendiri juga hybrid. Jadi lensa yang ditujukan buat foto sendiri tuh udah agak jarang lah gitu. Jadi kebanyakan bisa buat hybrid. Jadi lensa foto itu lebih fleksibel. Cuman gini, yang akan jadi lumayan berasa lensa foto biasanya karena mereka mengedepankan soal kualitas gambarnya setajam mungkin, kita bisa mendapatkan kualitas gambar per pixelnya tuh terlihat lebih tajam tuh dari lensa-lensa foto. Sedangkan lensa foto kalau dipakai video ya biasanya nggak ada masalah gitu. Cuman balik lagi concernnya akan menghilangkan beberapa elemen yang tujuannya lebih ke video. Kayak contohnya fokus breathing gitu ya. Kalau kalian pakai lensa foto, kalian ubah fokusnya, dia biasanya masih breathing, maksudnya vokalingnya kayak berasa berubah gitu, kayak agak ngezoom dikit ketika kalian ngatur fokus. Dan itu adalah concern yang biasanya dihilangkan kalau kita lebih ke videografi gitu. Jadi videografi itu sangat tidak suka dengan fokus breathing. Jadi ya di situ bakal ada berasa efeknya juga. Cuman ya nggak sebanyak itu juga orang yang notice sih biasanya akan hal tersebut. Jadi lensa foto dipakai video sebenarnya masih oke. Yang repot adalah kalau lensa video yang konsepnya lebih ke video dipakai buat foto, karena kalian akan lebih merasakan banyak kompromi gitu. Karena biasanya lensa video itu pertama gambarnya biasanya itu agak lebih soft. Jadi kalian bisa lihat juga, kita ada review beberapa lensa sinema. Lensa sinema itu biasanya punya karakter yang lumayan soft. Dari yang harganya murah sampai yang lumayan mahal gitu ya. Kita udah coba beberapa lensa. Biasanya mereka punya karakter yang noticeably itu lebih soft dibandingkan lensa-lensa normal gitu. Dibandingkan lensa-lensa foto. Jadi biasanya kalau kalian pakai lensa video buat ngambil foto, kalian akan merasakan kehilangan beberapa ketajaman di gambar kalian dan itu akan lumayan berasa. Lalu biasanya harganya juga agak lebih mahal karena lensa video itu punya standarisasi yang dikejar tuh agak berbeda gitu ya. Dan dia karena ditujukan untuk pasar yang lebih niche, sedikit orang yang dihajar sama segmen video gitu ya, sama si lensa-lensa ini biasanya ya akan menimbulkan harga yang lebih mahal juga gitu. Jadi ya ketika kalian pakai buat foto jadi terkesan kurang worth it. Sama biasanya lensa video itu punya satu sistem, apalagi ya kalian biasanya dengan harga lebih mahal kalian juga dapatnya lensa manual kalau kalian bermain di ranah lensa sinema gitu ya. Dan biasanya ini beda nih, kalau kalian pakai lensa manual aja sebenarnya ada lensa manual yang buat foto biar harga lebih murah gitu kan, sama lensa manual yang buat video. Nah, ketika kalian pakai lensa manual yang buat foto, ya fokus ringnya biasanya travelnya nggak terlalu jauh gitu. Tapi kalau kalian pakai yang buat video, itu fokus throw-nya dibilangnya. Jadi ketika kalian muterin fokusnya, itu sangat jauh. Dan itu kalau kalian pakai buat foto, apalagi ngejar cepet gitu ya, itu akan sangat merepotkan. Walaupun lebih presisi, dan memang tujuan video biasanya itu biar lebih presisi, lebih halus gerakannya. Cuman ya ketika kalian pakainya buat foto jadi kurang bijak gitu. Karena ya balik lagi akan merasakan banyak komprominya. Dari segi ngatur fokusnya susah, biasanya lensanya lebih berat, dia pakainya t-stop juga gitu kan. Tapi ya balik lagi sesuaikan dengan peruntukannya. Kalau kalian memang beli kamera buat bikin film, buat videografi gitu kan, atau bikin film-film pendek dan lain sebagainya lah yang tujuannya memang untuk hasil yang artsy, yang sinematik gitu kan, ya nggak ada salahnya buat ngambil lensa sinema atau lensa yang ditujukan buat video. Tapi ya itu beberapa kompromi yang harus kalian perhatikan. Lanjut lagi, ini ada dari BJ Mamik. Menurut lu bang, untuk ngedit enakan di Windows atau di MacBook? Balik lagi, pertanyaannya menurut gua, dan gua udah berpengalaman juga. Gua udah pakai laptop Windows dari dulu, udah lama gitu kan. Gua pengguna MacBook itu
baru di zamannya M1 gitu ya, baru di zaman dengan sensor ARM-nya mereka. Gua nggak pakai MacBook sama sekali di zaman Intel gitu kan, gua nggak pernah pakai MacBook Pro dan lain sebagainya, kawan-kawannya. Gua adalah tim Windows dari dulu. Tapi mungkin ya balik lagi, zamannya udah berubah gitu ya ketika gua nyobain, dan sesuai dengan ekspektasi gua ketika gua pindah ke M1 Pro, all the way MacBook is the best lah gitu buat ngedit. Dan mungkin nanti gue akan bahas MacBook gue lagi yang ada di belakang ini, akan ada video terpisah gitu ya yang bahasnya tentang ya kayak testimoni gue setelah pakai 3 tahun lebih. Tapi yang jelas ya all the way sekarang gue pakai MacBook. Jauh banget perbedaannya. Dan gue memang bukan asal klaim doang ya, gue memang pengguna laptop gaming dari dulu. Gue ada pakai ROG yang Glacier Blue bahkan warnanya, yang sekarang dipakai sama si Wowo gitu ya, videographer dan editor juga di sini. Sama gue juga dulu itu ketika pertama kali beli laptop yang high spec, gue nggak pernah kepikiran MacBook dulu ya. Kalau kalian main ke Instagram gue di post-post bawah itu kelihatan, gue tuh dulu milihnya pakai MSI GS60 atau GS70 gitu. Jadi sebuah laptop gaming juga yang dia tipis ala-ala Razer Blade, cuman dulu pas zaman gue itu Razer Blade harganya mahal banget atau nggak dijual di Indonesia, gue lupa. Tapi ya gue ngambilnya MSI, dan kalian bisa lihat gue ada editing di Sevel gitu ya, masih ada kalau nggak salah di Instagram gue foto-fotonya. Gue ada editing di Sevel, gue ada editing di workspace gue gitu kan, di kamar gue bikin setup ala-ala editing. Jadi dari dulu tuh gue doyan banget gitu ngedit pakai Windows juga. Cuman ya sekarang terbukti dengan M1 itu jauh lebih lancar, karena ya ada beberapa komposisi lah, kayak dari segi compatibility emang Apple gila banget di jajaran MacBook Pro yang sekarang. Tapi ini berlakunya di yang udah M1 ya, atau M chip lah, M series chip yang udah baru-baru itu berlakunya di situ gitu. Kalau yang Intel gua kurang tahu juga, tapi ya kurang lebih begitu. Lalu dari Rian Muslim D8B, untuk buat konten sinematografi mendingan pilih action cam kayak DJI Action 5 sama di dalam kurung, atau Sony ZV-E10 bang. Ini pertanyaan yang mungkin emang kebanyakan orang pengen tahu gitu ya, tapi jawabannya sebenarnya sangat simpel dari gua, dan ini sangat gampang buat gue jawab. Dengan sangat yakin gue akan bilang lebih baik pilih ZV-E10 gitu dibandingkan kalian pakai action cam. Apalagi di sini di depan udah dikasih tahu pertanyaannya adalah untuk sinematografi. Akan sulit belajar sinematografi menggunakan action cam, akan sulit. Gua sangat sarankan ambil ZV-E10 dengan ekosistem mounting yang udah Sony juga, pilihan lensa juga banyak, dan di situ kalian bisa bereksperimen lebih jauh dengan interchangeable lensnya. Kalian bisa ganti-ganti. Kalian coba ini dengan lensa 16, dengan lensa 13, Viltrox ada 13-1.4, gambarnya kayak gimana. Yongnuo ada lensa 11, tapi kayaknya nggak dijual di Indonesia ya, kayaknya belum ada, atau ya kalian silahkan cek aja di e-commerce. Cuman ya ada karakter-karakter yang seru gitu dengan lensa ultrawide. Lalu nanti kalian coba juga dengan lensa di ranah-ranah netral kayak 35 dan lain sebagainya gitu ya. Lalu main juga ke lensa telenya, kalau APS-C ya ada 75, ada 85 dan kawan-kawannya. Jadi kalau berbicara soal sinematografi ya kalian harus berusaha untuk memfamiliarkan diri dengan karakter-karakter dari masing-masing focal-length lensa gitu, dan itu akan jadi keseruan tersendiri. Sedangkan kalau misalkan kalian pakai action cam, ya kalian menghilangkan posibilitas tersebut gitu. Belum lagi dari segi kualitas juga jauh banget. Kalian mau pakai si ZV-E10 dibandingkan dengan sebuah action cam, ya walaupun ini action cam terbaru ya, DJI Action 5 gitu kan, tapi ya kualitasnya bumi dan langit lah gitu kalau kita berbicara soal sinematografi gitu untuk filmmaking. Lanjut ada dari @ZMV, DJI Action 5 Pro dibanding iPhone 15 itu bagusan mana untuk kamera, foto dan video? Ini sih ya kenapa banyak yang suka nanya gini ya, termasuk yang tadi juga. Cuma gini, kalau kalian ngambil gambarnya yang khas action cam gitu ya, ditaruh di helm, ditaruh di motor dan lain sebagainya, ya ambil action cam gitu. Cuman kalau penggunaannya di luar itu, misalkan untuk ngambil foto atau video yang sifatnya bukan action, kalian malah mengedepankan kualitas gitu kan, ya menurut gua akan lebih baik ambil selain action cam gitu. Kayak kalau di sini kan pertanyaannya iPhone 15. Menurut gue ya, dengan iPhone 15 gitu. Buat foto video kayak misalkan kalian lagi traveling nih. Kalian lagi traveling, jalan-jalan, pengen ngambil foto-foto mungkin cityscape gitu kan. Dan banyak tipe yang kalian mau ultrawide bisa, kalian mau ngezoom bisa gitu kan. Kalian mau ngambil kayak perpaduan gedung-gedung ketika kalian lagi jalan-jalan bisa, kalian pengen portrait
moto orang bisa gitu. Kalau kalian pakai action cam ya akan sulit gitu. Kalian buat dapat gambar yang kualitasnya kayak HP pun itu susah, karena karakter action cam punya karakter sendiri yang memang hanya cocok, menurut gua, hanya cocok untuk penggunaan action gitu. Yang gerakan-gerakan cepat, yang kayak olahraga-olahraga ekstrim, gua rasa itu udah nggak ada yang ngalahin lah. Mau HP, mau kamera mirrorless, menurut gua akan sulit. Mendingan pakai action cam gitu untuk jadi mudah dan dapat konten sebanyak mungkin. Cuman kalau kalian nggak ngambil konten yang kayak gitu ya menurut gue mendingan ngambil HP atau ngambil sebuah kamera mirrorless. Terakhir ini ada dari Madea Piawan 2. Bang, review adapter Viltrox E to Z dong. Pengen, gue juga. Ini sebenarnya bukan pertanyaan yang sesuai pengen kita ini ya. Cuman ya ini menurut gue, sekalian gue kasih tahu juga buat teman-teman yang lain. Viltrox itu kemarin keluarin sebuah adapter. Jadi kalian bisa pakai semua lensa Sony ke kamera mirrorless-nya Nikon gitu. Jadi lensa Sony E kalian bisa pasangkan ke Z, kamera mirrorless Nikon, dan itu akan membuat ya ekosistemnya Nikon jauh lebih menarik lagi gitu sekarang. Bakal lebih menggoda karena pilihan lensanya jadi jauh lebih banyak dan menurut gue itu bakal seru banget. Apalagi tadinya ini bukan hal baru ya, tadinya udah ada juga sebuah perusahaan yang bikin adapter tersebut. Adapternya tipis banget ya, karena ini buat dari mirrorless ke mirrorless gitu kan, flash distance-nya tuh sangat tipis, jadi adapternya juga tipis banget. Dulu tuh ada, dan itu lumayan heboh juga, gue juga lumayan seneng banget, tapi belum sempet cobain. Ada namanya Megadap dulu. Tapi sekarang keluar dengan Viltrox ini, ya otomatis seperti yang kita expect, dia mengeluarkan dengan harga yang sangat terjangkau. Kalau nggak salah ya, mungkin nanti bisa diinin sama editor, kalau nggak salah Megadap itu sekitar 290-an dolar, si Viltrox ini sekitar 100 dolaran doang gitu. Jadi ya menurut gua akan jadi opsi yang sangat menarik, dan apalagi buat para pengguna Nikon ya, begitu kalian punya opsi buat pakai lensa Sony, kalian punya banyak pilihan lensa-lensa bekas yang berkualitas di luar sana. Kalian bisa pakai G-Master teman kalian gitu kan. Kalian ya pokoknya opsinya sangat limitless. Jadi ya itu adalah adapter yang sangat seru. Gue udah request ke pihak Viltrox pengen nyobain juga adapter tersebut, cuma ya belum tahu mereka bisa kirim ke gua kapan, dan nggak tahu juga bakal available di Indonesia kapan. Tapi yang pasti itu adalah produk yang sangat seru buat kita pantau. Dan ya paling itu aja sih sedikit beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab di video kali ini. Gue ingetin lagi, kalian pengen pembahasan apa atau ada pertanyaan apa, boleh taruh juga semuanya di kolom komentar di video ini. Nanti kita bakal pilihin. Tapi kalau nanti terlalu sedikit, mungkin gue bakal bikin postingan lagi di community post, biar ya kalian bisa taruh pertanyaan juga di situ. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa ngisi waktu kalian. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.